Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Ponris Consulting. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang teknik menulis bunga rampai untuk anak-anak sekolah. Biasanya setelah anak-anak sekolah selesai menjalani ujian, khususnya ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, mereka ada jeda waktu yang mana sudah tidak ada pelajaran lagi, tetapi anak diberikan kegiatan-kegiatan lain. Di beberapa sekolah misalnya mulai ada seminar-seminar, ada workshop, ada kegiatan-kegiatan keterampilan yang lain. Kadang-kadang sekolah juga meminta anak-anak didiknya untuk membuat buku kenangan, ya. Nah, sekolah biasanya membuat buku kenangan seperti itu pada saat kenaikan kelas atau pada saat kelulusan. Tapi perlu ada catatan juga bahwa ketika anak sudah selesai ujian dan kemudian menunggu kenaikan kelas, kadang-kadang mereka tidak memiliki kegiatan yang cukup produktif. Nah, saya menyarankan untuk para teachers dan para orang tua yang concern dengan masalah waktu belajar anak di sekolah ini untuk memanfaatkan momen jeda tersebut dengan membuat buku bunga rampai. Ide dasarnya adalah membuat kumpulan tulisan dari anak-anak didik kita yang kemudian disatukan menjadi sebuah buku. Baik nanti buku itu mau diterbitkan secara umum boleh atau hanya diterbitkan secara terbatas di sekolah. Nah, bagaimana step-step untuk menjalankan proyek buku bunga rampai karya anak-anak kita ini? Ikuti penjelasannya berikut ini. Yang pertama, tentukan format bukunya akan seperti apa. Jadi, mereka bisa membuat buku kumpulan tulisan yang isinya misalnya dongeng, puisi, cerpen, atau yang tadi kumpulan surat, ya. Surat itu bisa misalnya surat kepada presiden, surat kepada gubernur, atau surat kepada para guru mereka. Yang kedua, adakan workshop menulis. Boleh workshop menulis dalam artian yang sangat mendalam, tapi juga bisa workshop menulis dalam artian yang instan, yang pendek-pendek saja. Yang penting anak dibekali dengan teknik menulis. Ya, biasanya teknik menulis dasar yang ditujukan untuk menyusun bunga rampai tadi. Nah, Anda nanti para guru atau para orang tua yang berminat ikut gotong royong mengadakan event itu bisa mengundang misalnya salah satu trainer atau salah satu pemateri terkait dengan topik tertentu. Misalnya mau nulis cerpen, oke, undang ahli menulis cerpen. Nah, yang ketiga, pada saat workshop itu usahakan anak-anak langsung berkarya. Jangan cuma latihan menulis, tapi benar-benar menulis sampai selesai, sampai jadi. Biasanya di workshop menulis seperti ini, ketika anak sedang menulis langsung, itu para guru atau para pendampingnya itu bisa langsung memberikan arahan-arahan, dan anak juga bisa diberikan constraint waktu bahwa misalnya menulis dalam waktu 1 jam, 2 jam. Jadi ini prosesnya bisa sangat cepat sekali, dalam kira-kira setengah hari atau 1 hari itu anak-anak sudah bisa menghasilkan karya. Nah, kuncinya ya cari instruktur atau trainer yang memang bisa mendeliver kebutuhan itu. Kuncinya kalau mau mengadakan proyek seperti ini, jangan diserahkan kepada anak untuk menulis di rumah, nanti biasanya nggak akan jadi. Atau mungkin karyanya terlalu banyak susupan-susupan dari pihak lain. Justru menulis on the spot itu penting sekali untuk anak-anak. Yang keempat, guru atau instruktur atau para pendamping anak-anak didik ini nantinya mendampingi mereka dalam proses perbaikan. Ya, jadi karya awal tadi yang ditulis dalam waktu singkat, misalnya dalam setengah hari atau 1 hari itu, biasanya kan memang masih draft kasar. Nah, anak-anak perlu dibimbing untuk perbaikannya. Nah, kalau mekanisme kami dulu, setelah karya anak-anak ini terkumpul, dari kami ini menyediakan editor, kemudian memberikan saran-saran perbaikan. Nah, karyanya dikembalikan kepada anak-anak lagi untuk diperbaiki. Nah, biasanya guru itu ikut membantu menjelaskan, membantu teknisnya bagaimana perbaikannya. Nah, kalau sudah ada draft awal, itu perbaikannya biasanya lebih mudah dan prosesnya juga lebih cepat. Ya, mungkin membutuhkan sekitar 3 hari atau sampai seminggu untuk anak-anak. Tapi kalau didampingi secara intensif, misalnya di sekolah diadakan perbaikan bersama, biasanya itu juga akan lebih cepat lagi.
Langkah kelima itu penyusunan atau sinkronisasi. Nah, biasanya karyanya kan banyak. Ada yang satu sekolah itu mengadakan penggalangan karya atau pengumpulan karya secara keseluruhan dari berbagai kelas. Nanti dipilih mana yang paling bagus. Ada juga yang modelnya satu kelas semua tulisannya dimuat, ya, dengan asumsi memang itu hanya untuk internal. Nah, kalau saya menyarankan akan lebih bagus ada model semi kompetisi, ya, artinya karya-karya yang terbaik saja yang diloloskan untuk nantinya disusun menjadi buku. Kenapa ini penting? Ya, ini juga sekalian mengajarkan kepada anak-anak untuk menulis lebih serius lagi, menulis dengan sungguh-sungguh, menghasilkan karya yang bagus, dan karya yang memang benar-benar bagus berdasarkan seleksi tim editornya atau tim gurunya nanti. Nah, itulah yang layak untuk dimasukkan dalam Bunga Rampai ini, ya. Jadi buku ini nantinya kalau sudah tersusun ini merupakan karya yang bisa diandalkan, ya, karya yang layak untuk dibanggakan karena memang melalui proses seleksi yang cukup panjang. Nah, yang keenam, Anda masih bisa mengeksplor anak-anak ini lagi untuk melanjutkan proses berkaryanya. Ya, seperti apa? Dibentuk tim, ya, dari anak-anak yang katakanlah karyanya sudah dinominasikan atau terpilih ini untuk memikirkan nanti covernya akan seperti apa, ilustrasinya akan seperti apa, ya. Gambar-gambar yang mau dimasukkan akan seperti apa, ya, macam apa, ya. Nah, judulnya juga biarkan mereka berproses untuk mencari judul yang terbaik, misalnya dengan cara masing-masing mengusulkan judul apa yang menarik untuk Bunga Rampai ini. Nah, kemudian baru di polling, ya, bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan segala macam, ya. Intinya adalah anak diajari untuk berproses mulai dari menulis buku juga sampai nanti dalam proses pengemasannya. Bahkan akan lebih keren lagi kalau misalnya sampai soal desain cover, soal layout pun, nah, itu bisa ditanganin oleh anak-anak ini. Jadi ini benar-benar karya bersama. Guru nanti sifatnya adalah memfasilitasi dan membimbing. Ada yang kelupaan tadi, ya. Selain merancang cover, mendesain covernya, menyusun layout, mengumpulkan foto-foto yang perlu dimasukkan. Nah, tim kecil atau anak-anak tadi yang membentuk satu kelompok untuk menindaklanjuti proses pracetaknya ini, mereka juga bisa ditugasi untuk mencari tokoh yang bisa memberikan kata pengantar atau juga endorsement untuk Bunga Rampai ini. Ya, ini kalau bisa dilakukan oleh mereka sendiri itu juga keren sekali. Yang ketujuh, nantinya ketika naskah ini sudah dalam proses pencetakan atau baik dalam bentuk pencetakan dummy atau pencetakan atau penerbitan melalui penerbit umum itu, mereka juga disemangati lagi untuk merancang satu proses peluncuran buku mereka, ya. Ini akan menarik sekali ketika anak-anak mulai dari menulis kemudian juga dilibatkan sampai kepada proses nanti peluncurannya seperti apa. Nah, biarkan mereka menggunakan kreativitasnya untuk merancang sendiri itu launching bukunya itu akan seperti apa nanti, ya. Ini para pendidik atau para guru dan orang tua ini nanti fungsinya tinggal mensupport aja. Misalnya kalau mereka membutuhkan tempat launchingnya di mana, mereka bisa bantu. Kalau misalnya anak-anak ini kesulitan, tapi kalau bisa mereka tangani sendiri juga boleh. Kalau misalnya butuh pendanaan, butuh sponsor, terus kemudian butuh kontak-kontak yang dibutuhkan untuk nantinya pada saat launching bukunya untuk mau beli atau mau nyumbang atau apapun, nah biarkan mereka nanti memproses itu. Jadi siswa-siswa kita itu ditantang untuk bisa melakukan itu sehingga nantinya mereka akan punya pengalaman yang luar biasa kalau proyek ini jadi. Yang kedelapan yang tidak kalah penting adalah tahap setelah bukunya jadi, ya. Jadi ini ada tahapan cetak, ada tahapan distribusi, kemudian ada tahapan pemasaran, ada tahapan promosi. Nah, tim kecil tadi, anak-anak tadi, ya, ini bisa dilanjut lagi istilahnya kegiatannya, ya. Mereka bisa dikenalkan dengan misalnya penerbit untuk mengurus sendiri penerbitannya, ya. Kalau sekarang untuk cetak-cetak buku seperti ini bisa melakukan proses print on demand, ya. Itu juga gampang sekali, tinggal kontak
penyedia jasa print on demand, dan nanti mereka akan membantu melayani semuanya, dan anak-anak ini pasti sangat bisa melakukannya. Nah, kemudian yang penting adalah tahapan untuk mempromosikan hasil karya ini supaya nanti bisa dibeli orang, ya. Misalnya minimal dibeli oleh para orang tua, ya. Nanti guru bisa memfasilitasi satu proses baik di acara launching maupun setelahnya untuk menarik minat para orang tua ini supaya ikut memberikan apresiasi dari karya anak-anaknya ini dalam bentuk membeli dalam jumlah yang agak banyak, ya. Banyak juga lebih bagus lagi, supaya apa? Anak-anak ini nanti juga merasakan bahwa oh, ini loh proses namanya menulis buku, proses menerbitkan buku, bahkan sampai ke proses menjual karya mereka sendiri. Ini bagus untuk memasukkan nilai-nilai entrepreneurship di dalam diri anak-anak didik kita, ya. Mereka nanti juga bisa didorong untuk misalnya bagaimana merancang promosinya di sosial media. Nah, kalau siswa-siswa sekarang udah banyak yang jago yang seperti ini, mereka nanti bisa membuat posternya, membuat teks promosinya, kemudian kontak teman-temannya segala macam untuk menjual karyanya ini. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa dipetik pelajarannya dari proyek sejenis ini. Yang pertama adalah nilai produktivitas dari anak-anak ini. Jadi mereka didorong untuk bisa memproduksi karya, ya, bersama-sama, ya. Nah, ini juga akan meningkatkan solidaritas mereka dan pengalaman berorganisasi mereka dalam menangani sebuah proyek. Mereka juga belajar yang namanya teamwork, karena kegiatan seperti ini juga perlu kerjasama yang intens sekali, ya. Mereka nanti akan belajar bagaimana mengatasi kesulitan, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melakukan proyek ini. Mereka juga ditantang untuk terus menggunakan kreativitasnya, menggunakan kemampuan berorganisasinya dari menjalankan proyek ini. Kemudian mereka juga didorong untuk mulai berani membuka diri kepada publik untuk mempromosikan karyanya, termasuk berhubungan dengan berbagai macam pihak yang bisa ikut membantu proses penyelesaian dari proyek ini. Hal yang lain yang menurut saya juga penting bagi sekolah yang melakukan proyek-proyek seperti ini adalah kalau karya anaknya bisa terbit, baik diterbitkan sendiri maupun di penerbit umum, ini juga sebenarnya dalam derajat tertentu mengangkat nama sekolah juga. Ini adalah, bisa Anda lihat, ya, moga-moga cukup jelas, ini adalah karya yang dihasilkan oleh anak-anak di sekolah Dharma Suci, ya. Karya ini dihasilkan dalam waktu 2 hari. Kami adakan workshop waktu itu 2 hari, masing-masing workshop kalau nggak salah hanya setengah hari, ya. Dan kemudian mereka menulis on the spot, dan hasilnya memang karya yang menurut saya juga cukup menarik, ya. Judulnya 35 cerita negeri Dharma Suci, ya. Subjudulnya cerita-cerita fiksi penuh imajinasi dan bernilai moral tinggi. Ini saya didapuk sebagai editornya karena waktu itu saya yang melatih mereka dan juga tim saya yang mengedit tulisan tersebut. Nah, karya ini kalau sudah jadi akan menjadi kenang-kenangan yang manis buat anak-anak ini. Bahkan karya ini kalau misalnya diaktifasi lebih kencang lagi, kemungkinan akan memberi dampak-dampak positif bagi sekolah maupun anak-anak ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat Anda semua, dan saya berharap para teachers, para orang tua mau menyemangati anaknya untuk terus belajar menulis dan produktif menghasilkan karya. Oke, jangan lupa jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like, komen, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mengikuti terus video saya. Oke, sampai jumpa.